Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sahabat salaman yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, ya, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita selaku muslim, saling ingat dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Ustadz Abu Faiha. Ya, alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, Ustadz Dadio. Semoga sahabat salaman di sini juga dalam kondisi yang baik-baik. Ya, kita akan membahas tentang syariah yang diberi judul Islam adalah ajaran praktis. Fakta sejarah, kaum muslim sejak masa Rasulullah SAW hingga runtuhnya khilafah Utsmani menggunakan syariat Islam dalam setiap urusan masyarakat. Institusi yang punya peran penting dalam penerapan syariat Islam adalah qadhi atau hakim dan wali atau gubernur. Karena diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, maka terciptalah keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah runtuhnya khilafah Utsmani dan syariat Islam dicampakkan, umat Islam bagikan anak ayam kehilangan induknya. Hidup sudah tidak aman lagi. Contohnya di negara kita ini, Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam yang benar-benar ingin melaksanakan Islam secara kapal dicap kelompok radikal, anti Pancasila, pemecah belah bangsa, dan seterusnya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz Abu Faiha melihat fakta yang kita hadapi sekarang ini? Terima kasih Ustadz Dadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seperti kita ketahui bahwa syariat Islam adalah syariat yang praktis. Mengapa praktis? Karena syariat Islam bukan hanya satu syariat yang sekadar dipelajari, sekadar diilmui. Tapi syariat Islam adalah syariat untuk dipraktikkan. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dadio, bahwa secara umum ketika kaum muslimin memimpin dunia, memimpin peradaban dunia selama kurang lebih 13 abad, dari masa Rasulullah SAW hingga ke khilafah Utsmani, bahwa yang dipraktikkan adalah syariat Islam. Itu menandakan bahwa syariat Islam adalah satu sistem, satu aturan yang kompatibel bagi manusia, bagi kehidupan dan kebudayaan manusia. Buktinya apa?
Buktinya sepanjang 1300 tahun, kaum muslimin atau kekhilafan Islam tidak hanya memimpin orang-orang muslim saja, tapi juga memimpin orang-orang dari agama lain, dari kebudayaan lain, dari ras lain, dari suku bangsa yang lain. Dan mereka hidup secara aman, secara damai di dalam naungan kekhilafan Islam, di dalam naungan syariat Islam. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh dan asing jika ada anggapan bahwa syariat Islam adalah satu aturan yang membahayakan, satu aturan yang memecahkan. Itulah sebabnya mengapa syariat Islam adalah satu syariat yang praktis, satu syariat yang dipraktikkan secara umum, secara meluas pada masa kekhilafan Islam, pada masa Daulah Islam berjaya di dunia ini selama 1300 tahun. Dan itu sebabnya yang terjadi adalah kehebatan, kemajuan seluruh umat Islam dari Maroko sampai Merauke. Kegemilangan itu benar-benar terjadi. Mengapa? Karena syariat Islam dipraktikkan. Dan keruntuhan itu pun terjadi disebabkan syariat Islam yang tidak dipraktikkan oleh umat Islam saat ini. Bagaimana peran negara? Qadhi atau hakim bertugas menyelesaikan perkara-perkara individu masyarakat dengan hukum Islam. Wali atau gubernur menjalankan administrasi negara berdasarkan syariat yang suci. Tapi fakta yang kita hadapi sekarang, hukum yang dipakai di negara kita khususnya adalah hukum warisan Belanda yang notabene pernah menjajah kita. Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang muslim? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dedio. Tadi seperti sudah kita atau saya jelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat yang praktis. Dia akan menjadi satu kegemilangan, satu kehebatan, satu keutamaan jika dipraktikkan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa syariat Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang menciptakan kita sebagai manusia. Cuma masalahnya adalah bahwa pada saat ini hampir di seluruh negeri-negeri kaum muslim yang dipraktikkan adalah syariat manusia, bukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi tugas bagi kita kaum muslimin yang telah sadar bahwa syariat Islam adalah syariat yang paripurna, syariat yang sempurna bagi manusia untuk diterapkan agar kaum muslimin dan juga manusia secara umum menjadi hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman seperti yang telah dicontohkan kurang lebih selama 1300 tahun sebelumnya itu. Maka menjadi tugas kita yang telah sadar tentang itu untuk mendakwahkan, untuk memberikan pengertian betapa penting syariat Islam untuk dipraktikkan, betapa penting syariat Islam untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sebabnya apa? Sebabnya ketika syariat Islam ditegakkan, bukan hanya kaum muslim yang menerima dampak kebaikan, tapi juga seluruh umat manusia akan menerima dampak kebaikan dari syariat Islam. Saat ini kita lihat bagaimana syariat buatan manusia justru menghancurkan kehidupan manusia. Syariat kapitalisme misalnya telah menghancurkan negeri-negeri kaum muslim, telah membuat sengsara kaum muslim di Irak, di Suriah, di Yaman, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa syariat
yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat manusia tidak pernah membuat manusia menjadi hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman, hidup dalam kegembiraan. Hanya Islamlah rahmatan lil alamin. Hanya Islamlah yang akan membuat kehidupan manusia benar-benar sebagai manusia. Maka dari itu, tugas kita untuk menyadarkan Muslim agar kembali kepada syariat Islam. Demikian Pak Ustaz. Kalau masalah penerapan undang-undang negara penjajah, bagaimana nih Ustaz? Dimulai sejak tahun 1917, ketika banyak negara Islam dijajah, kaum imperialis memaksakan undang-undang pidana maupun peraturan tentang urusan muamalah yang bertentangan dengan syariat Islam. Negara-negara Islam yang tidak dijajah secara militer, meski tetap berada di bawah kontrol kaum imperialis, masih menerapkan hukum-hukum Islam. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Dan negara-negara mana yang masih menerapkan hukum Islam? Ya, terima kasih Ustadz Yadio. Bismillahirrahmanirrahim. Memang seperti kita ketahui bahwa saat ini hampir semua negeri-negeri kaum muslim menegakkan sistem aturan syariat manusia. Kalaupun ada yang menggunakan syariat Islam, itu hanya sebagian saja. Oleh karena itu, saat ini semua negeri kaum muslim bisa kita sebut dengan darul kufur, atau menegakkan atau menerapkan syariat manusia, bukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah. Dan ini menjadi PR bagi kita semua kaum muslimin. Sebabnya apa? Sebabnya tadi seperti sudah kita jelaskan bahwa ketika syariat Islam tidak ditegakkan, maka kondisi umat Islam dalam kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi yang bisa diombang-ambing dan dipermainkan oleh para penjajah. Seperti tadi telah disebutkan oleh Ustadz Dadio bahwa negeri-negeri kaum imperialis dengan mudah menerapkan syariat mereka kepada negara-negara kaum muslim. Yang terjadi di Indonesia jelas membuktikan hal tersebut. Bagaimana aturan hukum atau undang-undang Belanda sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Ini adalah PR bagi kita semua. Selama kita masih menegakkan syariat manusia, maka selama itu pula kondisi kita akan berada dalam keterpurukan. Yang terakhir nih Ustaz, bagaimana aspek keberhasilan penerapan syariat? Tiada fikriyah atau kepemimpinan berpikir. Daulah Islam menjadi negara yang paling hebat di dunia dalam hal kreativitas dan penemuannya, baik dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, politik, dan budaya. Selama diterapkannya syariat Islam, kita mendapat beberapa keberhasilan, diantaranya banyak munculnya orang-orang yang jenius. Daulah Islam menjadi negara yang paling hebat dan disegani di dunia. Wilayah kekuasaannya saja mencapai sepertiga dunia. Dan banyak muncul para ilmuwan yang handal. Jadi sudah seharusnya kita umat Islam ini bangga dan berusaha mengembalikan kejayaan Islam kembali dengan jalan menegakkan sistem khilafah. Bagaimana nih menurut pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz Dejo atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kemunduran umat Islam saat ini adalah karena
tidak ditegakkannya syariat Islam dalam kehidupan kaum muslim. Kaum muslim saat ini berada dalam kekuasaan syariat buatan manusia. Oleh karena itu, perlu penyadaran kepada seluruh kaum muslim bahwa betapa penting syariat Islam untuk ditegakkan, untuk dijalankan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan salah satu hal yang penting dalam penegakan syariat adalah adanya negara. Jadi penegakan khilafah atau negara Islam sebenarnya bukan tujuan akhir dari penegakan syariat Islam. Tapi penegakan syariat Islam tujuan akhirnya adalah mengharapkan keridhaan ilahi pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh kaum muslim. Mengapa negara khilafah menjadi penting dalam penegakan syariat? Karena dengan negaralah kekuatan umat menjadi satu. Oleh karena itu, umat harus mengangkat dan membaiat khalifah untuk menjalankan pemerintahan menurut apa yang telah diturunkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ketika khalifah tegak, ketika negara tegak, maka kaum muslimin, rakyat di dalam daulah khilafah bersama dengan khalifah akan memerangi siapa saja yang memusuhi institusi negara dan ideologinya. Kaum muslimin bersama khalifah juga akan mengemban Islam kepada negara dan bangsa lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya imam itu laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Selain itu juga Utsman radhiyallahu anhu berkata, innallaha la yaza'u bisultan ma la yuza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan mencegah dengan kekuasaan segala hal yang tidak dicegah dengan Al-Quran. Itulah mengapa daulah atau negara khilafah menjadi penting dalam penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tegaskan kembali, marilah kita bersama-sama menyadarkan kaum muslim betapa penting syariat Islam ditegakkan dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan kaum muslim saat ini. Sebab jika syariat Islam tidak tegak, maka kemunduran demi kemunduran akan terus diterima oleh kaum muslim. Maka alangkah baiknya mulai saat ini kita mengazamkan diri kita semua untuk berdakwah, untuk menerangkan kepada semua kaum muslimin agar selalu terikat kepada syariat Islam, agar selalu memiliki keinginan untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan, baik pada dirinya sendiri, pada lingkungan, masyarakat, maupun negara. Dan insya Allah, jika syariat Islam tegak, maka keridhaan Allah pada seluruh kaum muslim akan berlangsung. Dan karena Allah ridho kepada kita, insya Allah, maka kehidupan kaum muslim pun akan berada dalam ketentraman, kedamaian, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya adalah Islam merupakan ajaran yang praktis, ya Ustaz. Ya benar, Ustaz. Jadi Islam adalah ajaran yang praktis. Jadi apalagi yang kita cari? Allah sudah menciptakan manusia dan memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia berupa alam semesta serta makhluk hidupnya ataupun berbagai macam isinya. Untuk mengelola alam semesta ini dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara saja, Allah sudah memberikan aturan berupa syariat Islam yang sangat praktis. Jadi, kalau masih ada saja manusia yang membuat aturan atau hukum selain hukum Allah, berarti mereka termasuk orang-orang yang bodoh dan sombong, ya Ustaz. Oke, bincang-bincang kali ini
kita cukupkan dulu saja sampai di sini. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pencerahan dan bisa menambah wawasan keilmuan kita semua, ya, terutama untuk kita para pencinta dakwah, dan juga semoga Ustadz Kuku beserta keluarga dan juga saya dan juga teman-teman salaman semua selalu Allah berikan kemudahan, kesehatan, kenikmatan, keberkahan, kemuliaan, dan juga kesuksesan dunia maupun akhirat. Ya, sebelum acara diskusi kita tutup, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, membaca doa penutup majelis, dan juga hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.